Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan permisa, mari kita ngobrol bersama saya Muhammad Fatul Arifin. Kita coba hari ini channel kita akan membahas terkait masalah tagar Indonesia Gelap yang digaungkan, diviralkan oleh aktivis para mahasiswa ya, adik-adik mahasiswa kita. Itu kemudian membuat tagar Indonesia Gelap menyikapi kebijakan-kebijakan 100 hari pemerintahan Prabowo ya. Yang lagi viral kan sekarang efisiensi ya, efisiensi anggaran, juga MBG makan bergizi gratis ya. Terus kemudian dikhawatirkan oleh kalangan mahasiswa itu akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan pendidikan yang sudah ditetapkan pemerintah sebelumnya ya, karena ada pemangkasan anggaran, khawatir mahasiswa takut nanti KIP nggak ada, beasiswa nggak ada. Itu kan mahasiswa-mahasiswa yang memang perlu dibantu dan tidak memiliki biaya untuk kuliah, itu justru akan khawatir jika hal itu terjadi, karena belum ada kejelasan dari pemerintah. Disebut efisiensi karena baru ada statement sepihak dari pejabat publik bahwa efisiensi itu tidak mempengaruhi pengurangan ASN, tidak mempengaruhi kebijakan-kebijakan sosial ya, bansos pendidikan, bansos untuk orang-orang nggak mampu, itu tidak dijelaskan secara transparan, sehingga justru akan menimbulkan kekhawatiran di tengah-tengah masyarakat. Maka Iwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah, para sahabat semua. Nah, itu yang dimaksud oleh mahasiswa. Tagar Indonesia Gelap itu bukan kemudian mahasiswa menyimpulkan bahwa pemerintahnya Prabowo itu gagal dalam 100 hari, menimbulkan kegelapan ya. Harusnya pejabat publik termasuk kementerian di dalamnya jangan menyikapi itu secara emosional ya. Pak Menseknek Pak Prasetyo Hadi menyatakan bahwa adik-adik mahasiswa itu tidak paham isu, dia salah paham dalam memahami, memaknai kebijakan-kebijakan pemerintahan Prabowo ya. Mereka orang-orang cerdas, para mahasiswa itu kalangan-kalangan intelektual yang sebenarnya bukan kemudian menyimpulkan bahwa pemerintahan Prabowo itu gagal. Ini adalah suatu bentuk ekspresi kekhawatiran dari sebagian kalangan masyarakat terkait dengan kebijakan-kebijakannya Pak Prabowo ya. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Kekhawatiran itu tidak terjadi di tengah-tengah masyarakat ya. Juga kemudian bagian kalangan membuat tagar Indonesia Gelap itu dikaitkan dengan sikapnya Pak Prabowo terhadap pemerintahan sebelumnya ya, karena kan di acara ulang tahun partainya Gerindra itu Pak Prabowo kemudian memuji presiden sebelumnya, presiden ke-7 ya, Jokowi ya, dengan menirukan yel-yel hidup Jokowi kepada para kader Gerindra pada saat itu. Nah, itu menimbulkan banyak tanggapan, komentar, reaksi dari berbagai kalangan ya. Kalau saya sih menyikapinya nggak masalah, antara presiden dengan presiden itu memiliki hubungan baik, hubungan antar personal yang tidak bermasalah, sehat ya. Hanya saja kemudian jangan hal itu menjadikan kita abai. Pemerintahan yang sekarang harus juga terus meneruskan kasus-kasus hukum yang pernah terjadi di zaman presiden sebelumnya, presiden ke-7 ya. Ada banyak, ada kasus HAM, KM50, ada kasus-kasus korupsi yang belum selesai, ada kasus-kasus apalagi pagar laut, PIK 2, terus PSN, yang itu juga perlu dibuktikan di pengadilan. Itu harusnya didukung oleh pemerintah, disupport agar proses-proses itu berjalan sehingga tidak menimbulkan kecurigaan ya. Kalau udah ada keputusan yang inkrah di pengadilan ya, kita baru boleh nyalahin rakyat ya. Ada tagar adili Jokowi ya, sekarang kan banyak disuarakan adili Jokowi, tangkap Jokowi. Itu karena apa? Karena proses pengadilan penegakan hukum yang ada di negara kita main-main, kagak diselesaikan, banyak yang nangkrak, banyak yang nggak kelar, nggak selesai ya. Maka supaya memenuhi
rasa keadilan masyarakat, yaitu harus disupport oleh pemerintah, digerakkan oleh pemerintah sekarang agar kasus-kasus hukum di masa lalu itu tetap bisa dilanjutkan sampai proses yang inkrah tadi, ya. Dengan demikian insya Allah masyarakat pun menjadi nyaman, menjadi terpuaskan. Ya kalau begini kan masih terus aja. Ya ini bukan nggak ada kaitannya dengan benci atau tidak benci. Ini murni bahwa rakyat, sebagian rakyat itu, rakyat yang terdidik, yang terpelajar, ingin adanya supremasi hukum, penegakan hukum yang seadil-adilnya. Hal itu sejalan dengan ajaran Islam. Dalam surat Al-Maidah ayat 8 dikatakan oleh Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina lillahi syuhada'a bil qisti. Hai orang-orang yang beriman, ya, jadikanlah kalian penegak-penegak kebenaran dan saksi-saksi yang berlaku adil, ya. Wala yajrimannakum sana'anu min qaumin ala alla ta'dilu, dan janganlah kebencian kalian terhadap satu kaum membuat diri kalian tidak bisa berlaku adil. Ya i'dilu, berlaku adillah kata Allah. Huwa aqrabu littaqwa, karena yang demikian itu mendekati pada ketakwaan. Wattaqullaha, Allah perintahkan kita bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sungguhnya Allah mengetahui apa-apa yang kita perbuat. Jelas di situ ya. Jangan kemudian kita benci terhadap satu kaum terus ada disalahin, nggak ada benar-benarnya. Nah ini sikap ini harus berubah. Kita harus objektif, jujur. Kalaupun yang ketika kita melihat bahwa musuh kita melakukan kebenaran, artinya musuh kita membuat sebuah kebijakan yang baik. Ketika kita tidak mendukung permintaan Prabowo, kita tidak milih Prabowo waktu itu, ya, ketika pemerintahan Prabowo membuat kebijakan yang benar, kita dukung walaupun kita bukan pemilihnya Pak Prabowo saat itu. Nah itulah Islam, disebut i'dilu, berlaku adil lah, baik terhadap musuh maupun terhadap kawan, ya. Harus adil, jangan kita tidak berlaku adil hanya karena kebencian, ya. Nah sikap-sikap kebencian, sarkasme, sinisme itu nggak boleh hadir nggak boleh ada dalam diri pribadi-pribadi muslim. Ya sahabat-sahabat permisa semua, mari juga kepada pejabat publik jangan menyikapi tagar Indonesia Gelap dengan sikap emosional tadi, ya, sampai kemudian ngatain mahasiswa nggak paham isu. Itu Pak Menteri Sekretaris Negara Pak Prasetyo Hadi, ya. Mereka bukan nggak paham isu, mahasiswa itu bukan kemudian menyimpulkan bahwa pemerintahan Prabowo gagal selama 100 hari, tidak. Itu adalah ekspresi kekhawatiran kalangan mahasiswa terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Maka perlu berhati-hati, mudah-mudahan efisiensi ini tidak berdampak kepada kehidupan sosial secara masif. Justru efisiensi ini mudah-mudahan akan memicu stimulus ekonomi, menumbuhkan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan oleh pemerintah 8%, termasuk Danantara, ya, Daya Anagata Nusantara yang baru saja diresmikan oleh Presiden Prabowo, ya, mitra BUMN itu, ya, yang nanti akan mengelola investasi, ya, di mana kemudian nanti keuntungan nirlaba yang diperoleh oleh Danantara akan disetorkan ke Menteri Keuangan. Kalau dulu kan BUMN, ya, BUMN kemudian disetorkan ke Menteri Keuangan, sekarang tidak. Nah BUMN yang mendapat keuntungan nanti akan disetorkan pada Danantara tadi. Danantara kemudian dibisniskan lagi. Kalau keuntungannya nanti bagi-bagi hasil dengan Menteri Keuangan, seperti itu, ya. Ya mudah-mudahan program ini berjalan, kemiskinan semakin berkurang, pengangguran semakin berkurang, Indonesia menjadi sejahtera. Ingat, bukan cuma sejahtera dunianya, rohaninya, agamanya juga perlu digembleng, ya. Saat ini kerusakan, dekadensi moral, degradasi moral, krisis akhlak terjadi di mana-mana. Itu juga harus diperhatikan oleh pemerintah. Itu kewajiban negara. Negara itu wajib memperhatikan agama warga negaranya. Jangan sampai lalai, ya. Itu aja, ya. Ya sekali lagi, ya,
sikapi perbedaan ini, pro kontra ini dengan sikap yang dewasa. Jangan kemudian timbul kebencian, saling hujat, saling caci maki. Yang penting silakan, bagi yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintahan Prabowo juga silakan. Bagi yang setuju mendukung juga silakan. Yang penting masing-masing punya argumentasi dan tidak saling menjatuhkan dan saling menghina. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Tolong dikoreksi, ini saya juga cuma bernarasi, namanya narasi bisa benar bisa salah. Kalau ada kekeliruan tolong dikoreksi. Saya juga manusia biasa yang tentu kadang suka terjebak oleh emosi, tersulut oleh kondisi-kondisi ketegangan politik sosial di masyarakat. Mungkin itu aja. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.